Bentar ya. Oke, buat informasi teman-teman aja, Kak Alif itu merupakan web developer spesialis di Aksara Teknologi Mandiri gitu teman-teman ya. Jadi sudah sangat mumpuni sekali untuk mengisi acara kita pada malam hari ini. Jadi teman-teman pastikan menyimak sampai akhir ya. Biar kita tahu tips and trick dari Kak Alif gimana sih kira-kira biar kita itu bisa dilirik oleh HRD di era digital ini, yaitu adalah dengan membuat personal website gitu. Itu sangat penting buat portofolio teman-teman di era digital pada saat ini gitu. Nah, tapi sebelum kita mulai ke sesi acaranya, kita akan mengadakan sesi dokumentasi di awal teman-teman. Mungkin teman-teman boleh on cam terlebih dahulu dengan menggunakan virtual background yang telah kita share di grup teman-teman. Yuk, boleh yuk on cam dulu biar kita bisa mendokumentasikan acara pada malam hari ini. Yuk, saya banget teman-teman kalau nggak on cam. Kapan lagi kan kita ketemu di Zoom pada malam hari ini dan bisa memperoleh ilmu dari Kak Alif. Oke, teman-teman, karena mungkin teman-teman lagi ada kendala kah untuk on cam? Kalau lagi ada kendala nggak apa-apa, bisa bisa apa namanya teman-teman bisa konfirmasi aja di chat. Kalau misalnya ada kendala untuk on cam, biar kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Oh, oke, udah ada yang on cam nih, teman-teman. Oke, kita dokumentasi ya, kalau gitu. Oke, aku pandu. 3, 2, 1. Sekali lagi, teman-teman. 3, 2, 1. Oke, sesi dokumentasinya udah selesai. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, aku serahin ke pemateri kita, yaitu Kak Alif. Silakan Kak Alif untuk dimulai sesi acaranya. Oke, terima kasih Kak Akila atas waktu yang udah diberikan. Aku izin share screen ya. Oke, PPT aku udah kelihatan kan ya? Kelihatan, Kak? Aman? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, eh, selamat malam semuanya. Senang sekali bisa ketemu sama teman-teman semua di pelatihan membangun personal website ya, personal website portofolio. Nah, saya berharap teman-teman semua ini nanti eh, dapat mendapatkan ilmu yang bisa bermanfaat di kedepannya. Karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat relevan dan penting sekali di era digital ini, yaitu personal branding. Dan bagaimana sih caranya website ini itu bisa menjadi kunci bagi teman-teman semua sebagai personal branding
yang nantinya dapat berguna bagi teman-teman semua. Nah, sebelumnya saya izin perkenalan terlebih dahulu. Tadi udah dikenalin juga sama Kak Akila. Nama saya Muhammad Alif Zaidan dan sekarang saya bekerja sebagai full stack web developer di Aksara Teknologi Mandiri, yang mana Aksara ini sendiri merupakan bagian dari Inspira Institute ya. Dan mungkin sebagian teman-teman eh, bertanya, kenapa sih saya masih eh, mau memberikan untuk materi WordPress, sedangkan eh, untuk full stack web developer itu sendiri sudah jarang sekali untuk membuat website menggunakan WordPress. Nah, menurut saya di luar sana itu masih banyak orang-orang yang ingin tahu dan ingin untuk membuat personal web yang pribadi untuk dirinya sendiri sebagai fondasi personal branding dari teman-teman itu semua. Yang mana WordPress itu sendiri sangat berguna dan membantu bagi teman-teman semua, yang mana itu tidak perlu teman-teman semua memiliki ilmu atau basic coding atau pemrograman. Bahkan sama sekali tidak perlu menggunakan basic pemrograman. Dan eh, itu sendiri menjadi materi pada hari ini, yang mana kita nanti bakalan belajar untuk membuat personal branding menggunakan WordPress. Dan untuk eh, web portfolio yang sudah saya miliki sekarang, teman-teman bisa lihat sendiri di URL yang sudah saya cantumkan di sini, yaitu alifzaidan.vercel.app. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja apa saja ya yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tiga hal, yakni yang pertama, kita akan bahas sedikit pentingnya personal branding di era digital ini. Dan kenapa sih ini penting banget? Dan yang kedua yaitu kita akan eh, lihat apa yang bisa kita buat di WordPress.com. Dan WordPress itu sendiri merupakan platform yang akan kita gunakan hari ini. Dan yang terakhir, yang paling seru itu nanti kita bakalan bareng-bareng demonstrasi membuat web portfolio bagi teman-teman semua. Jadi saya harap teman-teman bisa mempersiapkan juga untuk device laptop atau PC nanti biar memudahkan teman-teman semua dalam sesi praktik. Tuh. Mungkin nggak usah berlama-lama lagi. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu apa sih personal branding itu. Jadi mari kita mulai dari dasar terlebih dahulu. Kalau diartikan secara sederhana, personal branding itu adalah cara menjual diri kita kepada orang lain. Nah, menjual diri ini apa maksudnya? Dalam arti menjual skill kita, pengalaman kita, atau nilai-nilai yang kita punya agar orang lain tuh tahu siapa kita dan apa saja yang bisa kita tawarkan. Nah, kenapa personal branding ini penting banget di era sekarang? Jadi ada beberapa kunci. Nah, yang pertama agar kita bisa dikenal atau diingat sama orang lain. Jadi bayangkan ada ratusan atau ribuan orang dengan skill yang mirip dengan kita. Nah, bagaimana agar teman-teman semua itu bisa menonjol atau diingat oleh calon rekrutmen atau klien atau kolaborator. Kemudian yang kedua itu bisa membuka peluang baru bagi teman-teman, yang mana nanti bisa membuka pintu untuk lowongan pekerjaan atau proyek-proyek seperti freelance, atau mungkin ada kolaborasi-kolaborasi yang bakalan teman-teman dapatkan. Kemudian yang ketiga yaitu kredibilitas. Jadi ketika orang melihat teman-teman punya personal brand nih yang solid gitu, nah, mereka bakalan lebih percaya ke teman-teman karena itu menunjukkan bahwa teman-teman tuh serius atau profesional di bidang yang teman-teman kuasai. Seperti itu. Nah, eh kalau personal branding itu penting, bagaimana cara membangunnya? Nah, salah satu cara membangunnya itu yaitu dengan membuat website. Salah satunya yaitu website atau rumah digital. Nah, mungkin banyak yang bertanya seperti ini. Kan kita udah ada Instagram atau udah punya link ini.
Nah, itu saja kan udah cukup profesional buat bisa nampilin portofolio yang teman-teman punya. Dan itu juga bisa diakses 24/7 juga kan. Nah, terus apa sih bedanya sama website? Nah, itu pertanyaan yang pasti dipikirkan teman-teman. Memang benar media sosial itu penting untuk networking atau visibilitas. Tapi eh, bayangkan begini, media sosial itu seperti Instagram contohnya, itu ibaratnya brosur atau nama digital teman-teman yang teman-teman bagikan di sebuah pameran contohnya. Nah, itu bisa menarik perhatian dan memberikan gambaran sekilas tentang teman-teman, profil teman-teman seperti apa, seperti itu. Nah, eh tapi kalau website personal branding itu seperti kantor atau galeri pribadi teman-teman. Jadi di website itu teman-teman bisa punya kendali penuh. Jadi teman-teman bisa modifikasi, atur website sesuka teman-teman itu sendiri. Nah, jadi nanti teman-teman bisa bebas menentukan desain, tata letak, konten. Jadi teman-teman tak ada batasan atau format, bahkan algoritma yang ada di platform-platform lain seperti Instagram atau LinkedIn gitu. Nah, di sini saya ada contoh untuk membangun personal website yang bisa teman-teman coba dan ini bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak memiliki basic coding atau pemrograman. Yakni ada WordPress, ada Wix, dan juga Framer. Dan dari sekian banyak eh, web builder yang ada, hari ini kita akan fokus ke WordPress.com gitu. Nah, kenapa sih kita pakai WordPress hari ini? Yang pertama, tentunya sangat mudah ya. Jadi cocok juga untuk pemula karena kita nggak ngoding sama sekali. Kemudian yang kedua itu nanti di WordPress.com ini teman-teman langsung bisa mengonlinekan web yang sudah teman-teman buat. Jadi nggak perlu nge-hosting, nggak usah beli-beli atau maintenance hosting, langsung bisa mengonlinekan tanpa biaya gitu. Kemudian yang ketiga, ada banyak sekali template siap pakai yang udah tersedia di sana. Jadi template di sana itu udah ready to use, jadi tinggal pakai aja. Teman-teman bisa langsung fokus ke kontennya, tinggal edit-edit tanpa pusing mikir yang bagian teknisnya seperti itu. Dan yang terakhir, cepat online karena kita tak perlu mikirin hostingnya ya. Jadi kita langsung pakai yang free hosting, kita langsung online kan web yang sudah kita buat. Nah, di sini ada beberapa contoh juga web yang dibuat menggunakan WordPress, ada dari TeamViewer, Microsoft, dan ada juga web untuk restoran. Jadi WordPress ini sangat fleksibel, bisa digunakan untuk apa aja. Salah satunya juga untuk membangun web portofolio atau personal website untuk teman-teman. Nah, oke, kita bisa langsung masuk aja ya untuk sesi demonstrasi membangun website WordPress dari nol. Jadi nanti saya akan pandu teman-teman semua bisa disiapkan untuk eh, device-nya dan teman-teman bisa langsung akses WordPress-nya di https wordpress.com dan di situ kalau teman-teman cari itu ada dua WordPress. Kalau teman-teman search WordPress, di sini ada wordpress.com dan ada WordPress org. Nah, bedanya apa? Kalau WordPress org, dia itu dibuild secara offline. Jadi untuk kita membuatnya itu kita install dulu WordPress di device kita. Kemudian untuk menghosting itu ada pihak ketiga atau pihak lain buat menghosting WordPress org ini. Nah, kita hari ini pakai yang wordpress.com. Jadi kalau yang wordpress.com ini dia ada nyediain hosting gratis. Jadi kita nggak usah pusing-pusing mikirin eh, tempat buat nge-hosting dan juga buat cari domain. Jadi teman-teman bisa langsung akses di sini wordpress.com. Buat sesi praktik ini teman-teman kalau bingung bisa langsung raise hand atau on mic langsung juga nggak apa-apa.
Soalnya takutnya ada yang ketinggalan atau yang kurang paham gitu ya. Oke, kalau teman-teman yang belum punya akun bisa langsung register dulu. Nah, kalau register, ketika pencet login di sini ada, nah ada tombol create an account, bisa diklik. Sorry ya, internet saya agak lambat ini. Nah, ini kalau teman-teman udah muncul tampilan kayak gini, bisa login pakai Google. Ini saya pakai email kampus. Soalnya kalau email saya sendiri udah ada, jadi saya contohkan buat akun WordPress-nya dari awal. Nah, teman-teman apa udah muncul tampilan kayak gini? Saya harap udah ya, soalnya ini nanti teman-teman kalau bisa ngikutin dari awal sampai akhir, biar nanti webnya jadi, karena nanti ketika di akhir bakalan ngumpulin web yang sudah teman-teman kerjakan seperti itu. Nah, untuk nama webnya, teman-teman bebas mau ngasih nama apa. Ini nanti bakalan muncul seperti ini. Jadi saya contohkan untuk web yang nanti bakalan kita buat. Nah, nantinya seperti ini. Jadi dia sectionnya ada di home, nanti ada about, portfolio, terus ada kontak. Nah, di sini eh di awal ada nampilin profil, about, terus project atau mungkin ada skill atau kemampuan yang bisa teman-teman tawarkan atau ke teman-teman punyai bisa ditampilkan di sini juga. Nah, terus ini saya tambahkan buat untuk my motivation dan foto. Foto ini Aksara Tim, jadi ini adalah tim dari Aksara Teknologi Mandiri. Nah, terus ini untuk ke kontak gitu. Nah, nanti di about, portofolio, dan kontak kita nanti edit sedikit-sedikit biar lebih clean gitu tampilannya. Nah, nanti ini bisa dimodifikasi sesuai dari skill atau project teman-teman yang bisa teman-teman buat gitu. Nah, mungkin langsung saja ya untuk website yang teman-teman bikin. Kalau di sini kan saya namanya My Portfolio. Nah, teman-teman bisa bikin sesuai dari nama-nama teman sendiri. Kalau contoh kalau website personal saya di sini, nah ini kan saya pakai nama personal. Nah, di sini bisa saya contohkan juga buat pakai nama personal. Nah, nanti ketika teman-teman udah ngisi domain yang teman-teman pakai, itu nanti bakalan dikasih opsi pakai domain apa. Di sini ada .blog, .com, tapi sayangnya di sini tuh ada yang berbayar. Namun untuk yang blog dan .com ini ada gratis buat 1 tahun, tapi kita pakai yang .wordpress.com ini karena ini bisa diakses sampai kapanpun. Jadi dia gratis unlimited. Tapi dia lumayan panjang ya domainnya. Ada tulisan wordpress.com gitu. Jadi pilih yang ini. Setelah terpilih bisa diklik lanjutkan. Nah, kalau udah muncul kayak gini, teman-teman pilih yang gratis. Nah, ini dia bakalan nge-setup WordPress punyanya teman-teman. Nah, nanti bakalan muncul dashboard WordPress kayak gini. Nah, buat tampilan awal itu kalau teman-teman mau lihat WordPress teman-teman ini kan udah jadi. Nah, itu dia udah bisa teman-teman akses. Caranya di set title ini, diklik kanan, open link new tab. Nah, dia udah jadi, tapi tampilannya masih sederhana kayak gini aja.
Nah, di sini kan dia namanya masih set title judulnya. Ininya juga. Kita ubah dulu di settingannya. Masuk ke pengaturan. Nah, set title ini teman-teman ganti sesuai terserah mau web my portfolio atau nama teman-teman juga boleh. Kalau di sini saya masukkan nama saya. Alif Portofolio. Kalau udah, jangan lupa disimpan. Nah, kalau udah tersimpan, dia ada notifikasi pengaturan telah tersimpan. Terus, di sini kan dia tampilannya masih sederhana sekali. Kita langsung, teman-teman bisa buka lagi ini. Jadi kalau tadi bingung, masuk ke sini, kunjungi situs, langsung diklik boleh, klik kanan link in new tab juga boleh. Nah, kalau udah masuk ke sini, kita mau modifikasi halaman home-nya dulu. Nah, buat ngedit yang sini, yang halaman home, itu teman-teman bisa ngeklik yang sunting situs. Atau kalau pakai bahasa Inggris, biasanya tulisannya edit, edit sites. Nah, nanti muncul kayak gini untuk editor WordPress-nya. Jadi teman-teman bisa ngerubah gayanya, halaman, template. Tapi kita nggak usah ganti template, pakai template yang ada aja. Dan untuk ngerubah ini, teman-teman bisa diklik lagi. Jadi bebas klik di area putih ini. Nah, nanti muncul kayak gini, klik memulai aja. Nah, terus ini sudah masuk ke bagian editor WordPress-nya. Jadi di editor WordPress yang .com ini dia tampilannya seperti ini. Dan untuk tampilan home kita bakalan modifikasi lumayan banyak dan kita nggak edit secara manual. Jadi teman-teman bisa masuk ke sini di tombol plus biru pojok kanan kiri atas. Nah, kalau teman-teman mau nambahin secara manual, teman-teman bisa ambil dari sini. Jadi kalau misalkan contoh nih mau ngasih paragraf, tinggal diklik, ditarik. Nah, tinggal masukin ini paragrafnya apa. Nah, tapi kalau kita sekarang pakai yang di sini, pola, terus ke starter content. Eits. Nah, ini teman-teman bisa besarkan dulu. Nah, yang ada di sini itu dihapus aja semuanya. Hapus. Terus yang bawah ini nggak usah, yang atas saja. Karena ini kan bagian dari footer, jadi kita nggak bakalan hilangkan yang ini. Kita tetap pakai. Terus untuk home-nya nanti isinya kita pakai yang ini. Teman-teman bisa cari di starter content yang nomor 2 ini ditarik ke sini. Set. Nah, nanti dia langsung otomatis masuk. Nah, untuk tampilannya ini kita modifikasi sedikit. Ada yang kita nggak pakai kayak harga ini. Mungkin teman-teman kalau mau ngasih price list buat teman-teman yang punya jasa atau punya produk bisa dikasih di sini. Tapi kalau saya sendiri nggak pakai, jadi ini saya hapus. Bisa diklik terus dipencet delete. Terus habis itu yang ini saya karena ini temanya mau hitam putih, jadi saya mau edit warnanya. Kalau mau ngedit caranya bisa klik tombol yang di sini. Nah, ini nanti muncul navigasi di sebelah kanan. Nah, itu teman-teman bisa masuk ke yang sini. Nah, terus gaya atau style ini bisa teman-teman rubah sesuka teman-teman. Bisa warnanya diganti-ganti. Terus karena ini kita pakai tema bawaan, jadi pilihannya nggak banyak, cuman ada 6 ya. Nah, terus saya mau pakai yang hitam ini. Oke, terus untuk yang di awal
Ini teman-teman bisa dirubah sesuai preferensi teman-teman semua. Kalau saya di sini tampilan awalnya deskripsi singkat sama nyapa gitu ya. Hello, I'm Alif gitu. Ini sesuaikan sama teman-teman. Terus kalau ini mau saya arahkan ke tombol about. Jadi kalau mau ngarahkan ke tombol about, ini kan mau saya rubah dulu sebentar. Eh, tentang saya gitu. Nah, terus mau saya arahkan ke tombol about. Ini masih gak muncul. Jadi ini nanti sebentar saya simpan dulu. Kayaknya ada ngebug sedikit. Nah, kalau teman-teman mau lihat di tampilan yang di domainnya teman-teman, itu jangan lupa disimpan dulu. Jadi kalau udah disimpan, itu nanti bakalan ngarahin ke sini. Nah, ini udah muncul. Tadi nggak muncul ininya. Kadang memang WordPress ini ngebug gitu. Jadi kalau mau ngarahin ke about, itu tinggal ke sini, tautan. Nah, URL-nya tinggal ditulis about. Nah, ini muncul about. Dan di sini muncul karena udah ada halaman about. Kalau belum ada, dianya nggak muncul. Jadi teman-teman harus bikin halaman, mau diarahkan kemana, baru dipilih gitu. Nah, untuk yang lainnya, teman-teman bisa sesuaikan juga sesuai dengan preferensi teman-teman. Ini saya ganti seperti ini. Dan untuk ganti foto, caranya bisa klik ini, gantikan, terus ke pustaka, buka pustaka media. Nah, nanti bakalan tampil pop-up seperti ini. Dia ada dua, unggah berkas sama pustaka media. Kalau gambarnya teman-teman udah upload ke sini, nanti dia bakalan muncul di sini. Nah, tapi karena kita belum ada gambarnya, di saya upload dulu. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar. Nah, tinggal ditarik aja ke sini atau klik tombol yang tadi. Kalau udah masuk, tinggal ini udah masuk nih ke pustaka media. Jadi tinggal di-upload aja. Kalau upload tinggal diklik fotonya mau pilih yang mana, terus pilih. Nah, nanti dia bakalan ngerubah gambarnya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa ngerubah juga yang lain. Terus untuk yang ini saya mau bikin project, jadi my project gitu. Terus untuk gambar di sini disesuaikan dengan project teman-teman. Di sini saya juga sudah ada untuk projectnya ada 3. Untuk kecepatannya tergantung file atau foto yang teman-teman upload. Jadi kadang memang agak lama gitu. Nah, teman-teman bisa sesuaikan sendiri ini projectnya apa. Dan yang ini deskripsinya teman-teman bisa rubah sesuai project teman-teman sendiri. Yang ini juga sementara seperti itu dulu. Kemudian yang di sini saya mau tambahkan motivasi. Oh my motivation atau teman-teman bebas mau tambahkan selain motivasi juga boleh. Kalau di sini saya tambahkan motivasi. Ini tulis yang bawah nggak usah, nggak pakai.
Gitu aja. Nah, ini fotonya juga disesuaikan sama preferensi teman-teman. Terus yang paling bawah sini, ini eh, kita buat untuk diarahkan user itu ke kontak. Jadi ini tuh ibaratnya call to actionnya website websitenya teman-teman seperti itu. Jadi ini nanti bakalan ngarahin ke kontak teman-teman. Ini sebagai contoh, saya tulis seperti ini, hubungi saya, terus ini bisa rubah. Nah, ini sebenarnya bisa diarahkan ke halaman kontak, tapi karena di sini belum ada ya halamannya. Halamannya cuman halaman home sama about aja, jadi sementara kita bikin seperti ini dulu. Teman-teman bisa simpan dan bisa lihat hasilnya di sini, lihat situs. Teman-teman juga bisa, kalau mau lihat, ini kan tampilannya desktop ya. Kalau mau lihat di tampilan tablet atau ponsel, bisa diklik ini, nanti dia bakalan menyesuaikan. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau lihat situsnya, tinggal klik lihat situs. Nah, ini portofolio teman-teman udah jadi nih. Tapi ini masih belum bisa dilihat sama orang lain. Ini masih bisa dilihat sama akun WordPress di eh, akunnya teman-teman. Jadi kalau ganti email terus mau lihat ini itu masih belum bisa. Nanti di akhir bakalan saya tunjukin bagaimana caranya. Nah, tapi setelah membuat yang ini kita bakalan tambahin halaman baru. Kan di sini ada tiga ya, ada about, portofolio, sama kontak. Nah, about di sini kita mau modifikasi yang about dulu deh. Nah, kalau mau ganti yang about, ini tinggal kembali. Nah, nanti di sini ada halaman. Nah, nanti muncul halaman apa aja yang sudah teman-teman buat selain halaman home. Nah, nanti kalau teman-teman udah bikin satu halaman di sini, itu nanti bakalan muncul di navbarnya. Ini namanya navbar yang di atas sendiri. Jadi ada nampilin nama webnya sama nama menu-menu yang udah teman-teman punya. Nah, kalau mau nambahin, tuh teman-teman bisa klik di sini, tambah halaman. Nah, teman-teman mau bikin halaman baru untuk apa? Untuk kita tambahkan portofolio buat konsep. Nah, nanti bakal muncul gini, kita nggak pakai kayak gini, close aja nggak apa-apa. Nah, terus, nah di sini ini tampilan ketika kita membuat halaman dari awal. Jadi kalau di template-nya yang bawaannya WordPress itu dia bakalan ngewajibin buat naruh titel halamannya itu di atas sendiri. Jadi ini nggak bisa dihapus. Kalau dihapus, dia bakalan ngapus halamannya. Maksudnya ngapus nama halamannya. Jadi nanti halamannya itu nggak ada namanya. Nah, tidak ada judul gitu. Jadi harus ada nama judul webnya. Nah, di sini yang di portofolio kita pola juga, pakai pola yang berderet kotak-kotak. Mungkin bisa pakai yang seperti ini, tapi nanti kalau pakai galeri cuman bisa nampilin gambar aja. Jadi nggak bisa nampilin judul sama deskripsinya gitu. Kita cari dulu yang cocok buat portofolio.
Nah, mungkin bisa pakai yang di sini. Ini teman-teman bisa masuk di layanan. Terus mau pakai yang ini juga boleh. Kalau nggak pakai gambar, mau pakai yang ini juga boleh. Tinggal ditarik aja. Nah, udah masuk. Nah, ini teman-teman rubah sesuai preferensi, sesuai portofolio yang sudah teman-teman miliki, atau layanan atau project yang sudah teman-teman buat. Nah, di sini kan ada judulnya juga, layanan kami. Nah, kalau ini disimpan, kita terbitkan dulu. Ini sementara kita buat seperti ini dulu. Jadi nggak usah dirubah-rubah dulu. Kita mau lihat hasilnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa balik ke sini. Nah, ini kan halaman yang tadi udah kita buat. Tuh di refresh. Nah, nanti bakal nambah satu menu di navbarnya. Ada portofolio. Nah, kalau teman-teman klik, nah di sini malah ada dua. Jadi ada dua judulnya. Nah, karena ini yang di atas bawaannya template-nya nggak bisa dihapus, jadi yang dihapus yang ini aja, yang layanan kami. Jadi ini kita nggak pakai. Nah, kita buat seperti ini aja. Untuk gambar, judul, dan juga deskripsinya bisa teman-teman rubah sesuai preferensi. Kalau sudah dirubah, jangan lupa disimpan. Karena kalau nggak disimpan, nanti perubahannya nggak bakalan muncul. Tadi kan ini saya sudah hapus untuk judul layanan kami. Ketika di refresh, nah dia udah hilang. Udah nggak ada lagi. Oke, nah terus kita masuk ke about. Nah di about sini kita nggak usah edit banyak-banyak, cuman ganti tulisannya aja. Kalau di contohnya, ini contoh saya seperti ini. Jadi tinggal nulis ini aja. Kalau ganti, kalau mau ganti about, teman-teman bisa masuk ke di dashboard ini, terus lihat di laman. Nah, di sini juga muncul tampilan eh, laman apa aja yang udah teman-teman bikin. Tapi kalau mau ngedit lewat sini itu juga bisa. Tinggal pencet sunting laman. Jangan sunting situs. Kalau sunting situs itu yang dirubah halaman awalnya. Jadi halaman ininya yang dirubah. Kalau sunting situs. Jadi sets awalnya itu kan yang ini. Jadi kalau sunting situs dia ngedit yang ini. Kalau sunting laman dia itu ngedit halaman yang teman-teman buka. Jadi ketika ini di about itu teman-teman bakalan ngedit yang about. Bisa lewat sini atau lewat laman di dashboardnya terus klik edit. Nah, saya lewat sini sunting laman. Nah, nanti bakalan tampil editor WordPress untuk halaman about. Bisa tinggal diganti aja, disesuaikan sama teman-teman. Nah, di sini saya contohkan juga untuk misalkan teman-teman nggak mau cuman tulisan aja, mau nambahin gambar gitu. Bisa ke sini, klik yang tombol biru. Kan tadi kita udah pakai pola, pola, pola terus ya. Pola kan dia bikin udah jadi kayak template gitu. Nah, kalau mau bikin secara manual, itu bisa tinggal narik di sini atau bisa langsung diklik. Jadi ketika teman-teman hover di sini, kursornya ditaruh di atas, itu dia udah tahu. Ini tuh mau diarahin kemana, ke sini. Nah, ketika diklik nanti bakalan nambahin di bawahnya. Nah, gini. Nah, kalau udah tinggal tambah gambar ke pustaka media. Nah, di sini kan teman-teman udah ngupload tadi ya. Kalau mau pakai foto yang udah diupload, bisa pilih di sini. Kalau mau pakai foto yang beda, bisa unggah lagi. Sini saya pakai yang ini aja. Nah, udah tuh. Nah, ini untuk halaman about. Teman-teman juga bisa nambahin selain gambar dan juga selain teks ada audio, ada bisa nambah tombol juga. Nah, ini teman-teman bisa explore sendiri karena di sini juga sangat banyak sekali ya. Teman-teman bisa explore
dan bisa ditambahkan di web teman-teman. Kalau udah dirubah, udah ngedit gitu ya, tuh teman-teman jangan lupa disimpan. Nah, seperti ini. Kalau mau dilihat, ini tinggal set. Nah, ini halaman hasil akhir, halaman about hasil akhir dari about. Nah, seperti itu. Ini kita udah ada dua nih halamannya, about sama portofolio. Oke, lanjut lagi. Di sini ada satu lagi yang belum, yaitu kontak. Nanti tampilannya seperti ini, kurang lebih. Untuk kontak ini sendiri, nanti disesuaikan juga dari kontak teman-teman. Dan sebenarnya template-nya ada banyak. Saya contohkan, kita buat kontak dulu ya. Jadi, kalau bikin tadi caranya, masih ingat kan? Tinggal klik di sini. It's di sini. Terus di halaman ini tambah halaman. Tapi bisa juga lewat sini. Ada dua cara. Ada lewat sini, tambah halaman. Ada juga lewat dashboard WordPress-nya. Jadi ketika di menu laman, ini kan nampilin laman-laman yang udah teman-teman punya. Nah, kalau mau nambah, tinggal klik tambah halaman. Nah, nanti tampilannya sama seperti nambah halaman di sini. Jadi sama persis. Nah, kita bikin untuk halaman kontak. Ini dia ada template awalnya kalau lewat sini. Ini kita nggak pakai kontak. Nah, untuk nambah kontak kita pakai pola aja karena di sini inputannya teksnya lumayan banyak. Dan di pola kontak ini dia udah nyediain lumayan banyak template. Ada yang cuman teks aja, ada yang seperti ini. Dia bisa ngisi nama, email, terus ada yang nampilin maps juga. Nah, kalau yang nginput nama email di sini perlu konfigurasi juga. Jadi karena kita bikin sesederhana mungkin ya. Jadi kita cuma nampilin nomor telepon atau sosial media yang teman-teman punya seperti itu. Kita pakai yang ini aja, taruh ke sini. Nah, kalau di sini kan ada petanya. Kalau mau nambahin peta juga bisa, tinggal diklik di sini, terus search lokasi teman-teman. Tapi di sini petanya kurang akurat, jadi lebih baik dihapus saja. Jadi saya nggak pakai peta di sini, cuman sederhana gini aja. Terus untuk judulnya kita nggak pakai, ini dihapus. Nah, jalan dan nomor telepon, email, sosial media bisa teman-teman atur sendiri. Tuh, ini dia Facebook, ada IG gitu. Nah, kalau kita terbitkan, nanti kan dia tampilannya nggak enak dilihat ya. Ini kan di tengah gitu. Bagaimana caranya dia bisa rata ke kiri kayak gini. Nah, ini kan rata ke kiri gitu. Sama ini belakangnya diganti gitu warnanya. Nah, dilihat dulu. Sip. Nah, ini kan tampilannya seperti ini. Nah, caranya tinggal ini, ini diarahkan kursornya ke tulisan yang mau dirubah. Ratakan teks, rata ke kiri. Yang ini juga. Nah, ini kan dia masih di tengah. Saya mau dia mepet ke kiri, biar rata sama kontak.
biar enak dilihatnya. Nah, teman-teman bisa ke perataan yang ini, perataan horizontal, rata ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, terus ini belakangnya saya mau beda nih warnanya biar nggak putih polos gitu. Bisa diganti. Bisa lewat gaya ini. Kalau ini dia bakalan ganti semuanya. Kalau default kan dia belakangnya putih, depannya kontrasnya hitam berarti. Yang berlawanan. Kalau ini yang berlawanan, belakangnya hitam, depannya putih teksnya. Nah, kalau mau manual, teman-teman bisa lewat sini. Teksnya mau warna apa nih? Pink gitu. Atau mau kalau bawaannya sini tuh dia nggak bisa custom. Jadi harus milih yang ada karena dia ngikutin tema template yang sudah ada gitu. Jadi kalau customannya sebatas seperti ini aja. Nah, untuk latar belakangnya mau dirubah kuning. Ini boleh itu. Tapi kalau mau ngerubah ini yang di kotak ini itu harus diklik dulu. Kalau nggak gitu, bloknya nggak bakalan kedetek di sini. Tidak ada blok yang dipilih. Jadi teman-teman harus klik dulu, terus masuk ke sini. Nah, ini tuh untuk semua gaya atau style. Mau ganti ukuran font, padding. Nah, ini padding atas, padding kanan, padding kiri. Itu bisa dirubah. Margin, jarak blok. Bisa teman-teman explore sendiri. Oke. Kalau udah selesai, teman-teman bisa simpan. Nah, nanti dia munculnya seperti ini. Oke. Nah, jadi itu caranya bikin web portofolio di WordPress. Kalau footer ini juga bisa teman-teman rubah juga. Di sini kan ada banyak nih. Ada blog tentang tanya jawab umum penulis. Ini kan nggak kepake juga. Kalau diklik juga balik ke halaman awal. Nah, kalau mau ngerubah yang ini, itu tinggal masuk ke sunting situs. Nah, di sini kalau mau ganti yang footer, itu bisa masuk ke paling bawah. Nah, terus diklik, terus diklik lagi. Nah, ini dia itu bagiannya terpisah sama yang halaman di sini. Jadi kalau mau ngedit harus masuk ke footernya. Header pun juga terpisah. Cara tahu terpisah enggaknya itu teman-teman bisa lihat di sini ringkasan dokumen. Nah, header sama footer dia kan berbeda sendiri. Tidak grup-grup seperti ini. Nah, itu kalau mau ganti yang footer, kita mau bakalan hilangin yang di sini, terus nanti kita ganti yang di blog tentang sesuai dengan yang ada di headernya. Jadi ada about, kontak, portofolio. Jadi nanti yang di atas itu juga ada juga di bawah. Nah, buat gantinya tinggal diklik, terus edit. Nah, nanti masuk ke halaman khusus footer. Nah, di footer ini kan dia ada grupnya. Nah, itu. Nah, kalau mau hapus, kita kan, nah, mau ngapus yang sebelah kanan. Usahakan kalau teman-teman klik itu ada kotaknya kayak gini. Jadi nanti kalau mau ngehapus, kalau mencet tombol delete atau ngapus lewat sini, itu dia kehapus se sekotak itu tadi. Nah, gitu. Terus di sini kita modifikasi untuk blok. Kalau mau ganti blok ini mau diarahin kemana, namanya juga apa, itu pencet tombol yang ini kayak link ini, tautan. Klik terus pencet pensilnya diganti.
di about ya tadi yang pertama, kemudian tautannya ke about. Nah, tunggu sebentar. Nah, nanti dia muncul. Nah, ini teman-teman modifikasi juga yang lain bisa diganti sesuai dengan header atau mungkin teman-teman mau nambahin blog nih atau mau nambahin apa gitu. Itu bisa juga. Terus di sini juga ada kotak ini. Kotak ini buat gambar logo web teman-teman. Bisa diunggah juga logonya. Kalau saya mau coba pakai ini, itu sorry, unggah berkas dulu. Ditunggu sampai gambarnya muncul. Nanti kalau udah tinggal klik pilih. Nah, ini sebenarnya logonya terlalu besar. Nanti teman-teman bisa rubah juga yang ukurannya kecil saja. Terus untuk tagline-nya teman-teman juga bisa modifikasi karena nanti tagline ini juga muncul ini di titelnya web teman-teman. Ini nanti muncul di sini. Tuh, kayak gini. Nah, ini kan di sini footer saya ada tagline urip iku urup. Nah, kalau di hover, nah di sini muncul My Portfolio, nama webnya teman-teman. Kemudian strip tagline-nya apa? Itu. Jadi teman-teman bisa coba modifikasi juga ini pro tagline-nya. Ini tagline. Kalau sudah bisa disimpan, jangan lupa disimpan. Nah, sampai komponen template diperbarui. Kalau udah ada notifikasi seperti ini, teman-teman bisa kembali lagi. Ini klik tombol kembali ke halaman awal. Nah, footernya udah baru nih. Udah ada fotonya, udah ada tagline-nya, dan ininya udah sesuai dengan yang atas. Ini saya contohin cuma satu, nanti teman-teman bisa rubah sendiri sesuai preferensi teman-teman. Nah, kalau udah jadi web seperti ini, itu dia masih hanya bisa diakses di teman-teman aja. Jadi cuman bisa diakses teman-teman tok ini yang URL-nya. Kan dia udah langsung bikin auto URL kayak gini ya. Nah, itu agar bisa dilihat orang lain, kan ini tujuannya teman-teman bisa eh project-project teman-teman atau profil teman-teman tuh bisa dilirik atau bisa dilihat sama orang lain gitu. Nah, caranya teman-teman bisa masuk lagi ke halaman utamanya yang dashboard, bisa klik ini logo WordPress, terus ke beranda, ini lewati aja. Nah, sini kan ada banyak tulis post pertama kita skip aja. Soalnya kita udah bikin web kita sendiri karena template yang disediakan ini dia bikin blog, makanya dia disuruh nulis post pertama, ada postingan pertamanya gitu. Nah, kita skip yang ini, langsung luncurkan situs Anda. Diklik, ditunggu, nah nanti bakalan muncul pop up notifikasi selamat situs Anda sudah aktif. Nah, ini link ini udah bisa dilihat sama orang lain. Jadi ketika teman-teman copy link ini terus ditaruh di bio Instagram atau ditaruh di LinkedIn, itu orang lain bisa lihat. Itu. Di kalau ini di copy terus saya contohkan di email yang lain ya. Nah, ini bisa dilihat udah. Nah, ini teman-teman modifikasi juga.
sesuai dengan punyanya teman-teman. Nanti kalau sudah nan- di sesi belakang bakalan ada absensi yang nanti ngumpulin link website yang teman-teman sudah bikin. Di kurang lebih seperti itu. eh Kalau ada yang ketinggalan, nanti ada rekordannya kok teman-teman, nggak usah khawatir. Terus bentar saya baca aja dulu. Pilih domain pakai yang apa? Pakai yang wordpress.com. Jadi tadi kan banyak pilihannya, ada yang blog.id atau .com. Itu pilih pakai yang wordpress.com. Soalnya yang blog ID itu dia memang gratis di awalnya. Tapi nanti setelah masa gratisnya itu habis, disuruh bayar. Jadi kalau lebih amannya pakai yang wordpress.com. Tapi teman-teman kalau mau pakai yang blog atau yang id.com juga bebas, terserah. Oke, kurang lebih mungkin seperti itu. Teman-teman bisa lanjutkan untuk kustomisasi dan personalisasi website teman-teman sendiri. Untuk kurang lebihnya seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator, ke Akilan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Alif sudah memberikan materi yang sangat insightful sekali ya. Tapi ini sepertinya ada yang tanya nih dari teman-teman, ada yang raise hand dari Kak, sebentar, Kak Muhammad Fauzan. Boleh Kak disampaikan pertanyaannya? Kalau ada pertanyaan Kak. Ya, halo, selamat malam. Iya, malam Kak Fauzan, boleh. Ya, eh ya, saya mau nanya Kak, eh izin mungkin ada dua pertanyaan, satu mungkin sifatnya pertanyaan, yang satu sifatnya apa namanya, semacam minta inspirasi atau arahan ya. Oke, yang pertama WordPress, domain WordPress.com ini apakah dia sifatnya free? eh Terbatas ataukah dia sifatnya harus subscription setelah eh, masa trialnya mungkin ya habis atau gimana? Yang kedua itu kebetulan saya bergerak di bidang akuntansi, accounting and tax. Nah, saya mohon pencerahan atau pencerahan inspirasi lah mengenai karena kan yang kita bahas ini sifatnya portofolio ya. Nggak mungkin di dalam portofolio itu kita tampilkan ikhtisar laporan keuangannya perusahaan atau project yang kita tangani. Jadi gimana sih bagusnya itu untuk orang-orang atau kami yang bergerak di bidang accounting and tax untuk portofolionya itu bisa dilirik oleh rekan-rekan yang di HRD. Meskipun tentu saja kan kami juga ada CV, portofolio itu kan sebagai menurut saya sebagai pelengkap dari CV ya. Nah, itu gimana sih uh, untuk menarik gitu? Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Oke, izin menjawab ya Kak. Jadi tadi pertanyaan yang pertama soal yang kita kan di sini pakai domain sama hosting yang gratis ya. Di yang WordPress.com ini karena gratis tentunya ada batasan-batasannya. Di sini bisa dilihat juga di dashboard bagian upgrade. Sini paket yang kita pakai kan gratis. Dia terbatas di ruang penyimpanan. Jadi untuk upload gambar, tadi kan kita ada upload gambar tuh. Nah, itu dia terbatas di 1 GB. Nah, terus untuk masa penggunaannya dia lifetime, jadi
nggak bakalan hilang kalau yang gratis. Cuman ya memang untuk akses dari web yang udah teman-teman buat, yang kakak buat itu lebih panjang. Jadi orang-orang susah ngingetnya dibanding langsung nama web teman-teman, nama webnya kakak, habis itu langsung .com atau .id. Nah, seperti itu. Dan keterbatasan lainnya mungkin di bagian ini, di tampilan. Jadi banyak sekali tema-tema di sini tuh yang tidak bisa diakses oleh pengguna yang gratis. Bentar, ini agak. Jadi dia di WordPress ini itu kan banyak tema-temanya. Kita pakai yang tema default. Nah, kalau di sini tuh ada tema yang lumayan eye-catching, lumayan menarik, tapi dia nggak tersedia buat yang gratis. Itu. Jadi ada keterbatasan yang ada di domain yang free ini. Nah, terus yang pertanyaan kedua atau eh, sedikit arahan, mungkin kalau dari saya ya, itu kan kalau saya sendiri kurang begitu mengerti juga kalau di bidang accounting and tax. Tapi kalau gimana sih caranya biar, kan ini web personal branding atau web portfolio ini kan dibikin buat ya memang buat pelengkap CV ya, atau tangan panjangnya CV gitu. Nah, ini eh, menurut saya kakak itu bisa masukkan skill-skill yang apa ya, yang udah teman-teman yang udah kakak bikin gitu. Kakak ini udah pernah bikin apa aja? Kalau di accounting and tax itu saya juga kurang paham, udah bisanya itu bikin apa aja. Tapi kalau portofolio ini menurut saya lebih baik digunakan untuk menampilkan apa saja yang sudah kita buat, karena biar orang-orang yang lihat itu tahu, oh ini tuh udah pernah bikin ini loh, udah pernah bikin ini, nggak cuman ditulis di CV bisa ini bisa ini bisa ini gitu. Tuh kalau menurut saya, mungkin dari masnya ada tambahan atau ada pertanyaan lagi gitu. Ya, itu dia Mas. Karena kan kalau Mas tadi bilangnya bikin ini, dimasukkan bikin ini, bikin itu. Nah, itu kan nggak mungkin kita masukkan laporan keuangan dari suatu instansi kita handle kan. Oh iya. Paling paling tidak ya yang bisa kita masukkan logo perusahaannya Hmm, atau itu bisa juga. atau perusahaan mana aja yang kita foto di saat kita berada di perusahaan tersebut. Ya paling enggak itu aja sih kalau misalnya ada. Ya Eh, mungkin bisa dibuat seperti itu, mungkin bisa dibuat juga pakai data dummy, mungkin dibuat contoh. oh oke. Oh berarti bisa data dummy ya? Ya, kan yang dicantumkan di situ kan pakai data contoh aja gitu. Jadi kan nggak perusahaannya kan nggak apa-apa, apa ya, nggak masalah gitu. Oke Mas, thank you. Oke. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya sudah ada yang, oh sudah nggak ada yang bertanya lagi nih Kak Akil. Oke, teman-teman, kalau udah ada, udah nggak ada yang bertanya lagi, ini aku mau kirim link absensi yang bisa teman-teman isi ya untuk
klaim sertifikatnya nanti. Nah, itu ya teman-teman bisa diisi aja untuk link absensinya. Gimana nih teman-teman? Udah paham ya yang dijelasin sama Kak Alif? Udah nggak ada pertanyaan lagi? Oke, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Kalau gitu, acara untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih untuk Kak Alif yang sudah menyampaikan materi dengan sangat insightful dan menarik sekali ya teman-teman. Jadi kita bisa menambah pengetahuan kita gimana sih cara buat portofolio di website personal kita gitu. Jadi biar HRD itu tahu kemampuan kita itu apa aja sih gitu lewat website gitu. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Jangan lupa sekali lagi isi link absensi ya teman-teman untuk syarat klaim sertifikatnya nanti di akhir. Oke, terima kasih Kak Alif dan teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bisa leave Zoom. Terima kasih teman-teman.